Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Bagaimana kabarnya semua? Baik. Ya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas K, mata kuliah metode wawancara mahasiswa psikologi Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini kita semua ini akan melaksanakan FGD, Focus Group Discussing, mengenai tragedi Halloween di Taiwan. Teman-teman sudah tahu gitu tragedi ini? Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ferawati Almur. Saya di sini sebagai fasilitator untuk memandu jalannya FGD kali ini. Dan rekan saya, Sarah Bisa, saya di sini berperan sebagai referensi. ya. Tragedi Halloween ini sempat menghebohkan sosial media karena dia tragedi Halloween kan acara senang-senang ceritanya, tapi berbeda di Itaewon. Itaewon menelan ratusan korban, termasuk diantaranya meninggal dan luka-luka, dan dilaporkan juga ratusan orang hilang. Dari hal tersebut, kami di sini ingin mengetahui bagaimana pandangan masyarakat psikologi mengenai fenomena tersebut. Tetapi sebelum itu boleh diperkenalkan nama asal kelasnya persatu persatu, dimulai dari kita. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, asal kelas dari kelas A. Nur Fadila. Kita. Baik, perkenalkan, nama saya Nur Fajri dari kelas A angkatan 2021. Baik, perkenalkan, nama saya Nur Zakatil Hasasa, kelas Nur Zari. Zakatil Hasasa. Dipanggil Caca. Caca. Kita. Baik, perkenalkan nama saya Nurul Aulias, biasa dipanggil Lili, saya dari kelas A. Perkenalkan, nama saya Veronica Widya Iningsi, saya berasal dari kelas K angkatan 2021. Perkenalkan, nama saya Ulfa Devianti, biasa dipanggil Ulfa, dari kelas A. Perkenalkan, nama saya Eliani dari kelas A. Oke. Terima kasih atas perkenalannya. Perlu diketahui selama FGD ini berlangsung akan dilakukan perekaman video. Tidak apa-apa jadi. Dan setiap peserta FGD ini memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam mengungkapkan dan menyampaikan apa pendapatnya. Apabila ada yang ingin berbicara, silahkan mengangkat tangan. Langsung saja saya mulai ke pertanyaan pertama. Bagaimana tanggapan teman-teman atau apa yang teman-teman rasakan ketika pertama kali mendengar berita tragedi ini? Ada yang ingin menyuarakan pendapatnya? Mungkin ada yang Duluan. Bisa dari Vera. Saya apa tadi? Pendapat Iya, tanggapan Anda dan apa yang teman-teman Anda rasakan? Saya sih tanggapanku ya waktu mendengar itu tragedi, shock karena kan ini salah satu tragedi yang baru terjadi lagi, maksudnya tragedi besar gitu yang menelan banyak korban yang terjadi di Korea Selatan. Seperti yang kita tahu kan Korea Selatan itu tempat untuk berlibur, tapi kenapa tiba-tiba muncul berita tragedi Halloween yang menelan banyak korban, jadi kaget gitu. Shock, kaget. Teman-teman yang lain ada yang ingin bisa dari Danielnya? Menurut saya, pendapat saya setelah mendengar berita tersebut, saya merasa kaget juga sama sedih karena ini kan tragedi di Itaewon itu kayak menelan banyak korban, jadi kayak merasa sedih dan kaget. Sedih dan kaget. Teman-teman yang lain dari Elva? Oke, pertama itu pas kuliah pasti kaget sama sedih. Oh, berarti kenapa langsung begini sebanyak ini? Iya. Kaget Terus dan kan sedih. itu di Taiwan sebagai tempatnya para turis untuk berkumpul, di situ biasa kumpul-kumpul. Iya. Jadi kayaknya banyak yang turis di situ yang menjadi korban jiwa. Ya, terima kasih. Dari sisi kiri saya sempat ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Kalau dari saya sempat kaget, terus Kaget juga. setelah lihat beritanya di TV kan kayak bingung juga karena kenapa bisa orang meninggal langsung rame-rame, karena juga ada beritanya kan bilang karena jantungan Iya, serangan jantung Iya. gitu, kayak kenapa bisa rame-rame langsung Iya. serangan jantung.
Yang lain ada dari kita? Kalau saya kayak kasihan kan ini tuh perayaan, jadi bersenang-senang itu juga beda dari situ, tapi malah kayak ada tragedi begini. Sedih, kasihan. Dari saudari Nur Fajri. Mungkin sama kayak kaget juga, soalnya ini kan kayak kejadian pertama yang terjadi kayaknya di Korea, kayak Iya, tragedi seperti ini yang awalnya yang senang-senang kok jadi malah ada tragedi seperti ini. Iya, dari saudari Caca. Mungkin kalau saya tuh pas dari itu bang kaget kak, kan aja bilang ada yang keracunan begitu. Ya, keracunan, kaget. Jadi pendapatnya teman-teman ini mendominasi kaget, sedih, kasihan, bingung, banyak sekali perasaannya yang timbul pertama kali saat mendengar tragedi. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu apa pendapatnya teman-teman mengenai tragedi Halloween yang terjadi di Itaewon baru-baru ini? Apakah teman-teman merasa kayak sangat disayangkan atau bagaimana? Ada yang mau mengungkapkan pendapatnya? Dari Tendrian. Kalau saya tentunya sangat disayangkan ya, karena menelan banyak korban jiwa, kayak bukan sekedar angka itu yang 150, itu nyawa loh. Oh, nyawa, sangat disayangkan. Teman-teman yang lain ada yang ingin mengeluarkan pendapatnya? Vero. Jadi kalau menurut saya sama sih seperti sudah saya tadi, sangat disayangkan sih karena kan tadi dan teman-teman juga yang lain katakan kan ini ajang untuk bersenang-senang, untuk berkumpul dari luar negara, berkumpul di satu tempat untuk merayakan Halloween, tapi ternyata berujung menelan banyak korban yang ratusan, banyak juga ya ratusan juga yang hilang, bahkan ribuan yang hilang, ratusan yang luka-luka. Jadi bagaimana pasti juga kita kasihan dengan orang tua mereka yang anak-anaknya jadi korban. Banyak kan di media sosial itu yang orang tuanya nangis pas lihat baju-bajunya, barang-barangnya korban yang jadi korban jiwa. Yang lain? Saya Dari saudari sama gitu tadi sama saudari Tanti sama Vero, sangat disayangkan ya karena karena berdampak juga sama psikologisnya yang ikut itu toh. Pasti merasa tuh trauma lagi ikut begitu, jadi kayak mungkin tahun depan tidak seramai itu lagi, padahal sebelumnya itu jadi banyak yang ikut turut. Iya. Dari yang lain? Kalau saya mungkin sama juga, terus turut prihatin juga karena kan ini banyak sekali korbannya, bahkan ada yang kehilangan nyawa, ada yang luka-luka, ada juga yang hilang. Jadi kayak disayangkan sekali, karena misalnya kalau kita di posisinya pasti bakalan trauma sekali begitu. Ada yang disampaikan tadi dari kita Nur Fadilah. Dari Nur Fajri. Mungkin sama nih kayak teman-teman yang lain tuh kayak sangat disayangkan, apalagi kayak sudah kak lihat video salah satu videonya tuh kayak ada yang manjat-manjat untuk selamatkan dirinya tuh. Saudari Caca sempat mau mengeluarkan pendapatnya. Ya sama gini sama teman-teman semua kok, ya sangat disayangkan, apalagi keluarganya juga pasti kayak terpukul, trauma, bilang nanti kalau tahun depan ngelarang nanti keluarganya yang lain ikut begitu kan. Iya, jadi pendapatnya teman-teman sangat disayangkan karena banyak nyawa yang hilang, bakalan berdampak juga di sisi psikologisnya seperti yang saudari Lili katakan. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya itu, menurut teman-teman apa faktor yang menyebabkan terjadinya tragedi ini? Ya, saudari Lili. Mungkin karena faktornya banyak orang tuh jadi dia berdesakan, jadi sesak nafas terus itu juga karena ada yang bilang keracunan tadi. Yang keracunan ini diberita, ada yang bilang keracunan. Segitu saja. Iya. Vero misalnya. Jadi menurut saya yang menjadi faktor
Mungkin menurut saya itu ada 3 faktor. Yang faktor pertama itu kan sudah dijelaskan biasa di berita-berita. Kalau faktor ya 2 faktor yang saya akan sebutkan ini mungkin masih rumor yang beredar, maksudnya dari mulut ke mulut orang cerita. Kalau yang faktor pertama itu katanya kan di Halloween itu setiap tahun dirayakan, tapi karena itu hari 2 tahun di pandemi, jadi ditunda, tidak dilaksanakan perayaannya di sana. Jadi mungkin karena tahun ini dibuka lagi tuh perayaannya, jadi semua orang, turis-turis, bahkan orang-orang lokal yang ada di sana juga pasti excited untuk join lagi. Jadi mereka berbondong-bondong datang ke Itaewon untuk merayakan Halloween. Nah, ternyata tidak disangka-sangka mereka itu berbondong-bondong yang di mana kita tahu itu gangnya di Itaewon yang seperti dijelaskan di berita sempit. Terus mereka datang berbondong-bondong, berdesakan, ribuan orang ratusan ribu orang yang datang di gang itu. Jadi akhirnya gang itu full key, jalannya itu full key, jadi orang berdesakan, sesak nafas, jadi orang juga bertumpuk-tumpuk begitu. Jadi itu mungkin faktornya satu. Nah yang kedua itu kan seperti yang tadi saudara Lili bilang, yang keracunan. Katanya itu ada salah satu restoran kah atau kafe kah itu yang sebarkan orang-orang dalam itu sebarkan permen. Nah permennya itu katanya bukan permen yang manis, ternyata itu narkoba. Nah yang ketiga itu katanya ada salah satu restoran mungkin yang meledaki gasnya. Jadi orang-orang yang ada dalam kafe itu, dalam restoran itu panik, jadi keluar ki. Jadi mungkin itu yang membuat orang juga panik, jadi berdesakan, berlarian begitu. Siapa lagi? Saudari Ulfi. Oke, seperti tadi yang dijelaskan sama Vero, kan ini pandemi ini 2 tahun, jadi sekalinya dirayakan lagi membludak nih. Jadi kita orang bisa berdesakan, injak-injak. Terus yang kedua itu tadi juga yang ada orang bagi-bagi permen, rumornya ini masih rumor, tapi permennya itu isinya itu narkoba. Terus ada juga yang bilang kalau ada salah satu artis yang ada di salah satu klubnya ini, jadi itu orang biasa mau lihat ini artis atau, jadi itu nih semakin berdesakan nih karena kepo. Banyak sekali nih faktor-faktornya. Dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Ya, mungkin dari saya itu mungkin polisi kayak kontrol, kayak sedikit sih yang aku baca di berita-berita itu cuma 137 sih. Kok sama juga yang dibilang saudari Vero itu kayak antusiasmenya keluarga di situ karena kan 3 tahun nih tidak dirayakan. Jadi lebih berantusias dari teman-teman yang lain sudah tidak ada nih, karena penjelasannya dari Lili, Vero, Ulfa, dan Caca sudah jelas sekali. Ada rasa antusias warga sekitar yang mau ikut lagi perayaan Halloween, jadi ikut semua, jadi menumpuk dan berdesak-desakan. Ada saudari Caca juga bilang minim penjagaan dari aparat negaranya. Pertanyaan selanjutnya, menurut teman-teman, apakah dampak yang ditimbulkan dari tragedi ini terhadap Halloween selanjutnya, perayaan Halloween selanjutnya? Ada yang ingin mengeluarkan pendapatnya? Ya, saudari. Mungkin seperti yang saya bilang tadi, dampaknya mungkin pasti Ya. ke psikologisnya, trauma, apalagi orang tuanya pasti kayak tidak membiarkan lagi anaknya untuk ikut atau keluarganya lagi ikut, ya, gitu. Yang lainnya? Iya, jadi mungkin itu dampaknya selain yang dijelaskan tadi oleh saudara Lili, yang dampak ke psikologis, mungkin juga berdampak ke negara itu, kota itu. Pasti selanjutnya, Halloween selanjutnya mungkin tidak ada nih lagi perayaan Halloween sebesar itu, atau bahkan perayaannya pun tidak akan dilaksanakan lagi di kota itu. Yang lain? Dari Tendri? Kalau saya kurang lebih sama dengan saudari Vero, kayak mungkin pemerintah akan meniadakan itu Halloween nanti. Dari Ulfa? Kurang lebih sama, mungkin ini pemerintahnya bakal meniadakan juga ini Halloween, atau mungkin dialihkan ke tempat lain yang lebih luas.
Nur Fadila? Kalau saya juga sama sih, kayak pasti hal yang selanjutnya itu nggak bakalan ramai nih, kalaupun ada. Oh iya. Dari Nur Fajri? Kurang lebih sama juga kayak beda sama Kita? misalnya dengan diri itu berdampak pada psikologis. Oh iya. Jadi dampaknya itu ada ke negara itu sendiri, ke individunya juga, dia akan trauma. Terus ada juga ke perayaannya itu mungkin bisa dialihkan ke tempat yang lebih kondusif, yang lebih memadai. Jadi pertanyaan selanjutnya, menurut teman-teman siapa sebenarnya sih yang harus bertanggung jawab atas kejadian tragedi ini? Ada yang ingin berpendapat? Iya. Baik, kalau saya sih mungkin penyelenggaranya ya, karena seharusnya dia yang susun dia yang atur ki itu mungkin acaranya misal mendatangkan aparat toh Iya. supaya menjaga di situ, dia kayak kurang penjagaannya lah gitu. Penyelenggaranya. Jadi teman-teman yang lain? Kalau saya dari individu yang ikut, misalnya toh kan tadi ada bilang dibagikan permen. Nah seharusnya toh itu lebih waspada lagi, misalnya nggak terlalu gampang berjalan sama orang sampai ngambil itu permen begitu. Ya, dari individu itu sendiri yang ikut. Teman-teman yang lain? Ya, Ulfa. Ya keamanannya mungkin karena seperti tadi yang disebutkan kurang keamanannya. Ya harus orang baru berapa di polisi yang menjaga di situ. Keamanan dia. Yang lain? Mungkin sama dengan saudari Nur Fadila sama yang semua tadi yang Didi juga sampaikan. Itu apa penjagaannya di sana kan itu kayak tidak berbanding kayak jomplang yang datang sama yang menjaga. Kayak ada ratusan ribu yang datang tapi yang menjaga cuma 100-an. Jadi kayak jomplang bagaimana caranya, maksudnya 100-an dia mau jaga ratusan ribu orang gitu. Sama itu tadi yang disampaikan oleh saudara Nur Fadila, tidak boleh langsung percaya sama orang lain yang notabene tidak kita kenal, itu orang mungkin langsung ambil itu permen dari dia yang itu nih ternyata racun. Dari Fajri? Kalau saya kurang lebih sama ini yang bertanggung jawab itu kayak penyelenggara sama aparatnya. Seharusnya kan kalau mau bikin acara yang sebesar ini seharusnya lebih ditingkatkan lagi keamanannya dan lebih diorganisir biar lebih aman. Dari Caca? Kurang lebih sama semua. Kita Kalau saya juga sama sih, kayak lebih ke pengamanan sama kayak kembali ke individu masing-masing sih, kayak kesadaran. Saya mau tambahkan lagi. Mungkin juga dari pemerintahnya sebenarnya harus sadar diri. Kan Itaewon itu gang sempit, jadi mungkin pemerintahnya harus sadar diri kalau karena gangnya sempit, jadi pembatasan untuk orang-orang yang datang di situ, kayak dibatasi ke orang-orangnya. Jadi kayak berhubungan dari pemerintah ke aparaturnya yang menjaga di sana supaya nabatasi ke orang-orang yang datang. Teman-teman, pendapatnya teman-teman sudah diambil, yaitu dari pemerintah mengatur ke penyelenggaranya menyediakan keamanan yang memadai agar tidak terjadi kesenjangan antara pengunjung yang datang dengan keamanan. Jadi pertanyaan terakhir, menurut teman-teman, kalau misalnya teman-teman ada di situ atau dalam peristiwa itu, apa kira-kira solusi yang teman-teman berikan untuk tidak terjadi lagi, untuk mencegah peristiwa ini agar tidak terulang kembali? Ada yang ingin berpendapat? Misalnya seperti sudah, karena kita kalau dari saya nih, kita ini individu sudah bisa lihat misalnya terlalu ramai di situ, jadi kita mengundurkan diri lah. Maksudnya kayak sementara kejadian atau sesudah kejadian itu? Bisa sementara, bisa sesudah, tergantung dari pendapat teman.
Mungkin kayak sementara kejadian tadi Kalau sesudah juga boleh Ji. Kalau misalnya solusi setelah kan kita tahu bilang ada kejadian ini, sesudahnya itu apa lagi? Misalnya Halloween selanjutnya apa solusi supaya tidak terjadi lagi ini? mungkin apa? Iya. Seperti yang tadi teman-teman bilang, mungkin dipindahkan tempatnya yang ke tempat yang lebih kondusif gitu. Sama untuk penyelenggaranya kan kalau Natal itu bilang banyak yang bakal datang, seharusnya dia lebih pertimbangkan lagi tuh tempatnya gitu. Iya. Dari sisi penyelenggaranya ini seharusnya dia mempertimbangkan dari tempatnya, orang yang bakalan datang, seberapa banyak. Dari teman-teman yang lain dari Vera. Kalau saudara Lili tadi mungkin dari yang penyelenggaranya gitu. Menurut saya itu juga sama Ji, tapi menurutku juga harus di pemerintah juga kalau memang mau lagi diadakan di Itaewon, tapi mungkin tidak tapi kan Itaewon itu salah satu kota distrik yang terkenal di Korea Selatan untuk merayakan festival-festival. Jadi menurutku pemerintah Itaewon seharusnya lagi meningkatkan preparingnya begitu dalam melaksanakan perayaan-perayaan yang nantinya akan diadakan di Itaewon itu, karena seperti yang kita ketahui kan gang-gang di Itaewon itu sempit. Jadi itu tadi daripada seharusnya itu kalau Natal bilang Itaewon itu salah satu distrik yang terkenal dan selalu didatangi oleh turis-turis. Jangan dijomplangkan itu aparatur sama yang kira-kira yang mau datang, kan pasti ada itu data-data yang bilang oh segini banyak di tahun ini datang, pasti mungkin akan bertambah di tahun-tahun selanjutnya. Jadi mungkin bisa ditambah di pengamanannya begitu, pembatasannya juga. Ada pendapat lain? Kalau dari saya mungkin peserta yang ikut itu harus kooperatif sama petugas. Misalnya kalau sudah dibubarkan sama petugas, kayak bekerja sama dengan petugas, kayak ya bubar pulang ke rumahnya supaya tidak jadi chaos. Oh iya, seperti itu. Jadi ada ya dari kita Dari anunya tata tertibnya. oh ya, tata tertib penyelenggaranya nih acaranya. Ada yang lain? Kurang lebih sama jadi baik. Terima kasih atas pendapatnya teman-teman. Itu tadi pertanyaan terakhir nih dalam FGD yang kita laksanakan kali ini. Terima kasih semua teman-teman partisipasinya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Untuk inform konsennya kita sudah menandatangani. Jadi kita akan gunakan ini informasinya dengan semestinya. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.